Seseorang sebelum melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dia harus kuasai dulu ilmunya. Jangan sampai dia memerintahkan kepada sesuatu yang dia kira itu ma'ruf, padahal itu mungkar. Dia melarang dari sesuatu yang dia kira itu mungkar, padahal itu justru ma'ruf. Awas. Ya, kuasai dulu ilmunya. Awas. Seperti seorang imam di sebuah masjid, diceritakan oleh beberapa saudara kita, ketika hendak melakukan sholat jamaah di masjid-masjid yang bagus, yang mewah. Ini imamnya berkata kepada para hadirin, udah ya, nggak usah cari-cari kaki orang, sholat aja masing-masing di masjid lega, nggak usah desek-desekan. Syuh, ini dia amar ma'ruf nahi mungkar. Menurut dia menyeru kepada hal yang benar, tapi berangkat dari ketidaktahuan. Ya, padahal yang dia seru adalah justru kemungkaran. Kenapa? Bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW di dalam berjamaah. Yang harusnya emang ditempelin, cari kaki orang, tempelin. Katanya jangan cari-cari kaki orang. Nggak usah tempel-tempelin desek-desekan kaki. Ini masjid lega, alhamdulillah. Ya salam. Dia menyeru kepada sesuatu yang dia kira padahal dia mau. Ya? Atau dai-dai yang melarang kemungkaran, sesuatu yang dia kira mungkar, padahal itu sebesar-besarnya ma'ruf. Jangan seperti sebagian kaum yang sibuknya hanyalah menyalahkan dan membid'ah-bid'ahkan kaum muslimin. Lah, kita membid'ah-bid'ahkan perkara yang bid'ah, benar gak? Lah wajib, memang bid'ah, nggak boleh dibenar. Tapi buat mereka itu salah. Harusnya diam. Enggak? Ini berangkat dari memang tidak menguasai mana, tidak berilmu mana ma'ruf, mana mungkar. Atau sebagian orang lagi, dia mungkin tahu mana ma'ruf, tahu mana mungkar, tapi nggak tahu batasan teknis. Mana hak seseorang, sejauh apa batasan seseorang haknya di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Setiap orang punya batasan haknya dan nggak boleh melanggar batasannya. Awas. Dan kaidah besar di dalam hal ini adalah hadis dari Rasulullah SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka agar dia merubahnya dengan tangannya. Apabila dia mampu dengan tangannya, yakni dengan power dia. Wa illam yastati', kalau dia nggak mampu, maka dengan lisannya. Kalau dia mampu. Wa illam yastati', apabila dia nggak mampu, fabiqalbi, wadzalika, maka hatinya mengingkari hal itu minimal. Ya, wadzalika adhaful iman, dan itu udah selemah-lemahnya keimanan. Di sanad lain, laisa wara dzalika min habbat laisa wara dzalika habbatu khardalin min iman. Setelah itu enggak bersisa iman, kalaupun cuma segede habbah khardal. Ya? Nah, ini teknis. Setiap orang punya batasan hak dan batasan kemampuannya. Oke? Ana punya hak power kepada istri dan anak-anak. Dari situ anak amar ma'ruf nahi mungkar kepada mereka. Ketika mereka melakukan kemungkaran, oke? Anda punya batasan sejauh-jauhnya, Anda punya sampai batasan tangan. Sampai memukul mereka. Kepada istri kita memukul? Pukul enggak? Kasdarota KDRT? Allah berfirman, ayo. Wallati takhafuna nusyuzahun fa'idhuhun wahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Wanita-wanita yang kalian khawatirkan pembangkangannya, udah dinasihatin. Nasihati mereka, nggak kena. Pisah aja, nggak kena juga, masih begitu juga. Wadribuhun, hajar. Pukul. Cuman dengan pukulan yang awas. Pukulan juga nggak semau-maunya pukulan. Lo ambil balok, kepala aja lo betak. Jangan. Lah, pukulan yang edukatif. Pukulan yang nggak di sekitar muka, kepala. Kemudian juga tidak meninggalkan bekas. Edukatif. Tuh. Kepada anak-anak kita, perintahkan anakmu sholat umur. Nah, umur 10. Anak kita, bini kita, oke? Bini orang kita nasehatin. Nggak mau nurut juga, ente bawain. Ente mau khantem? Punya hak nggak ente ke situ? Enggak. Semampu-mampunya hak kita lisan. Itu pun nggak tepat kita ngomong lisan nasihatin bini orang. Nggak bisa begitu, ntar dulu. Ngomong suaminya, biar saya nasihatin. Ada adab, awas. Sama seperti minuman keras. Kita mampir ke rumah tetangga, ada minuman keras. Boleh nggak kita pecah-pecahin? Kita mampir ke warung, ada minuman keras, rame-rame kita datang, kita hancur-hancurin. Konyol nggak? Paham? Iya, amar ma'ruf nahi mungkar. Ada teknis adab. Kecuali kau penguasa, bergerak deh. Paham?
Oke? Kepada kesyirikan dan lain-lain, hal yang paling kita benci kesyirikan, iya kan? Semoga Allah berikan kita keikhlasan dari kebencian kita kepada kesyirikan dan bid'ah. Cuma apakah kita punya kuasa untuk menghancur-hancurkan hal tersebut? Apalagi itu hal yang sifatnya dijaga oleh negara. Bisa gak? Nggak bisa ya akhi, nggak boleh. Kenapa? Itu di luar kuasa. Nah, kuasa kita mentok sampai mana? Lisan sampaikan, itu syirik sebesar-besarnya dosa. Iya kan? Nggak bisa kita hancurin. Kalau emang dijaga oleh negara. Kalau perkara-perkara yang sifatnya umum dan lain-lain, toh nggak ada yang jaga dan lain-lain, kalau melihat kesyirikan, hancurin bisa. Wah, cuma jaga. Mana maslahat lebih besar daripada madharat. Nah, kalian ketika melihat kesyirikan-kesyirikan yang memang juga tidak dijaga oleh pemerintah dan kemudian ada peluang kalian untuk mengingkarinya, menghancurkannya, hancurkan sebisa mungkin. Kalau lagi camping, oke? Kalian melihat ada titik-titik atau perkara-perkara batu ditumpuk apa begitu. Kalau sifatnya ini penanda jalan, jangan dihancurin, ntar nyasar orang. Cuman kalau sifatnya ini yang membawa kesyirikan dan lain-lain, hancurin, mumpung nggak ada orang. Ah, nggak apa-apa deh. Hancurin, bismillah. Itu pahala besar itu. Menghancurkan kesyirikan itu pahala besar, bisa jadi lebih besar dari ribuan rakaat yang selama ini kita lakukan. Bersegera untuk itu. Ya kan? Nah, dan kemudian kepada penguasa, beramar ma'ruf nahi munkar. Oke? Wajib nggak amar ma'ruf nahi munkar? Wajib tetap. Cuman wajibnya satu, apakah setiap individu atau kepada orang-orang yang dekat dengan dia punya peluang nasihatin dia? Kemudian juga apakah caranya beramar ma'ruf nahi munkar kepada penguasa? Sama seperti amar ma'ruf nahi munkar kepada rakyat? Beda lagi adabnya dan lain-lain. Ini nggak bisa diabaikan dengan apa dalil-dalil umum amar ma'ruf nahi munkar. Ada detail teknisnya tuh. Yang mana yang beneran ma'ruf, yang mana yang beneran munkar, mana batasan amar ma'ruf, mana batasan nahi munkar pada setiap individu. Mentok-mentok amat kita nggak bisa mengingkari kemungkaran misalnya. Pakai kuasa nggak bisa. Lidah ngomong juga, ini madharatnya lebih besar kalau kita sampaikan. Minimal hati kita menolak. Yaitu dengan cara apa? Jangan ikutan, pergi dari situ. Kalau kau aja diam di situ, berarti betah. Terima kau. Contoh, Ustaz, saya bertanya, maksud, Ustaz, aneh sih nggak ikutan baca maulidan, cuman pengen tahu aja duduk di situ. Kalau hatimu mengingkarinya, kau nggak terima duduk di situ, pergi. Nggak enak nih tetangga, nuju bulanan, nuju harian abis meninggal. Ya nggak? 3 hari, 7 hari, 40 harian habis main. Kalau nggak hadir nggak enak. Aneh asal hadir aja ke situ. Nggak ikutan baca Yasin. Loh, sama aja. Ngapain? Kalau hatimu mengingkarinya. Sekarang tanganmu, kuasamu, bisa nggak maksa orang? Nggak bisa kan? Lidahmu negur orang pas lagi kondisi demikian banget. Enak nggak? Kagak enak kan? Minimal hatimu mengingkarinya ini gimana? Jangan diam di situ. Kalau udah pakai tangan kagak, pakai lidah juga negor kagak, terus diem di situ duduk, kalaupun nggak ikut melakukan kemungkaran, lah, pada baik pun mah, sama aja. Oke? Itu perlu dikuasai dalam amar ma'ruf nahi munkar. Ya, nggak sembarang amar ma'ruf nahi munkar.